Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang memberikan keberkahan untuk kita, sehingga kita masih dipertemukan di dalam pembelajaran ketiga, pertemuan ketiga, protista part ketiga, yaitu protista mirip tumbuhan yang dikenal juga dengan sebutan alga. Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan dan keridhaan untuk seluruh aktivitas kita. Baik teman-teman, saya harap ketika Anda menonton video ini Anda sudah siap untuk belajar, sudah mandi, sudah segar, dan siap untuk menerima pembelajaran. Alhamdulillah, kalau memang teman-teman sudah siap, coba dicek dulu sekeliling lingkungannya. Apakah bersih, ada sampah apa enggak? Kalau ada sampah atau ada kotoran, diambil dulu, dibersihkan dulu. Karena sungguhnya lingkungan yang baik dan lingkungan yang tepat akan membuat belajar lebih nyaman. Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman yang berbahagia, kira-kira apa yang Anda tahu terkait gambar di atas ini? Ada banyak sekali, cantik-cantik ya gambarnya ya. Ada yang tahu ini apa? Hah? Pohon? Apa? Ini pohon. Ini apa, kecambah? Terus ini apa? Ini rumput. Iya. Apa? Rumput laut. Iya, bener. Hampir bener ya. Ya, seluruh yang ada di sini ini ternyata adalah sesuatu yang mirip tumbuhan, tapi dia bukan tumbuhan asli, teman-teman. Maka yang di atas ini adalah alga. Ya, seluruhnya ini adalah alga. Mungkin sering ya kita temui, misal yang yang ini, kemudian yang ini nih. Bagi para diver ya, bagi para penyelam sering banget ketemu yang ini ya. Kelp ini ya. Kemudian yang ini sering kita jumpai di laut ya, di koral, dekat-dekat sama koral. Baik, selanjutnya teman-teman, quote nasionalisme kita, banggalah pada negeri ini, karena di sini ada banyak keragaman yang bisa kita syukuri, bukan kita musuhi. Di sini ada begitu banyak suku bangsa yang sama-sama menjaga keragamannya, baik itu budaya, adat, dan lain sebagainya. Sahabat semuanya, dimanapun dan siapapun Anda, maka wajib hukumnya kita saling menghormati untuk membangun negeri yang kita cintai. NKRI harga mati. Ya, nanti kalian juga menuliskan quote ya pada bagian telaah. Silahkan nanti teman-teman bisa menuliskan quote di bagian telaah. Nah, bagi kalian yang melihat ini dari YouTube, Anda juga bisa tuh komentar quote nasionalisme kalian di kolom komentar ya. Klik komentarnya di sana, oke? Nah, selanjutnya teman-teman, kompetensi dasar apa sih yang akan kita capai? Ini sama dengan kompetensi dua pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Yang kedua adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Sama ya dengan yang kemarin ya. Kemudian, apa indikatornya? Indikatornya juga hampir sama, hanya yang hari ini tuh menyajikan ciri-ciri protista secara umum. Ini masih sama ya. Nah, yang berbeda ini menjelaskan ciri-ciri protista mirip tumbuhan, kemudian menyebutkan contoh-contoh protista mirip tumbuhan, kemudian mengelompokkan protista berdasarkan ciri-cirinya, menganalisis peranan protista dalam kehidupan, dan menyajikan laporan tentang protista mirip tumbuhan yang dikaitkan dengan peranannya dalam kehidupan. Sehingga hari ini nanti teman-teman juga akan melakukan pengamatan, beberapa kegiatan lain yang tentunya mendukung pembelajaran teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah bagi yang mempunyai smartphone, teman-teman bisa scan ya gambar di atas ini. Ini. Ada barcode di atas kan? Teman-teman bisa ambil smartphone-nya, kemudian bisa scan QR-nya untuk melihat video ini. Nah, bagi yang mau melihat, yuk kita saksikan bersama sedikit video dari kami. Ya.
Ini kira-kira video apa ya? Wow, amazing ya. Kira-kira ini video apa ya? Ada tanaman bergerak-gerak, warnanya hijau, gitu. Adakah yang tahu apa yang sedang ditunjukkan oleh video tersebut? Coba, apa saja coba, ayo. Apa? Bayam? bukan bayam. Selada? Mirip. Iya, hampir betul. Mungkin. Ada lagi. Iya, betul. Ini selada laut. Dalam bahasa ilmiah kita sebut sebagai Ophalactuca, teman-teman. Ya, maka yuk kita mulai belajar dan mengkaji lebih banyak Ophalactuca ini dan beberapa teman-teman yang lainnya. Oke? Baik. Yang kedua, nah, kira-kira ini video apa? Ya, ini gambaran ketika menyelam ya. Warnanya apa nih kira-kira? Merah. Waduh. Mungkin ada yang salah dengan layar Anda. Ini warnanya iya kecoklatan, betul ya. Ini alga apa ya kira-kira berarti? Warnanya tadi coklat. Iya, betul, alga coklat ya. Ya tetap ya teman-teman, bagi yang punya scan QR, teman-teman boleh nih men-scan biar nanti bisa kalian lihat di smartphone Anda. Betul ya, ini alga coklat. Ini pas kita di laut, kita snorkeling, kita bisa kok menemukan alga coklat ini ya, termasuk dalam golongan sargassum. Oke, selanjutnya satu lagi ya. Mau lagi nggak? Lagi ya, satu lagi. Ini dia. Apa ya ini? Nah, ini adalah gambaran ketika menyelam di dekat Australia nih teman-teman ya. Adakah yang tahu? Kira-kira video itu berkisah tentang apa? Ada gambaran apa saja? Ada ikan, Ustaz? Oke, that's good. Terus ada apa lagi nih? Oh, ada yang merah-merah. Ada alga merahnya. Ada yang coklat-coklat. Berarti alga apa ya? Alga coklat juga ya. Wow, ada ini apa ya? Kayak kuda laut ya. Ini singa laut. Oke. Selanjutnya ya teman-teman ya, saya cuplit sedikit-sedikit saja untuk konfirmasinya, untuk stimulasinya, Mas. Baik. Teman-teman kan tadi sudah menjawab hari ini tuh banyak banget ya. Ada yang apa tadi, warnanya hijau, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya merah. Kemudian teman-teman juga melihat ada beberapa banyak sekali sesuatu yang mirip tumbuhan. Nah, maka hari ini kita akan menjawab sebenarnya ada berapa sih alga itu, ya? Maka ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman lakukan yang akan dipandu oleh LMS kita. Yang pertama, silahkan masuk dulu ke LMS kita yang tercinta, elearning.ynhsolo.id ya. Kemudian lihat kelompok Anda dan kemudian masuk ke forum diskusi. Jadi nama kelompoknya ini masih sama dengan nama kelompoknya kemarin, dan teman-teman langsung masuk ke forum diskusi ya. Langkah kedua, teman-teman semua, anak-anakku yang baik dan pemirsa YouTube semua, setelah selesai berdiskusi di forum, silakan masuk ke bagian rumuskan ya Nak ya. Download LKPD-nya, kemudian isi pada bagian laporan investigasi. Silahkan di-download setelah kalian selesai forum diskusi, kemudian download dan buat laporan investigasinya. Oke? Dan yang terakhir, nanti bertemu lagi ya di Zoom meeting untuk konfirmasi pra-penutupan. Di sebelum penutupan kita ada konfirmasi dan presentasi. Silahkan mengerjakan dan saya akan berlanjut ke materi. Overview protista, kita akan mengulang sedikit lagi tentang protista secara umum ya teman-teman. Istilah protista diambil dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama atau mula dan kritos yang berarti menyusun. Maka protista ini disebut sesuatu yang memang menyusun awal-awal kehidupan. Protista ini lebih maju dibandingkan dengan virus maupun bakteri ya. Karena sel-selnya sudah memiliki membran inti atau disebut sebagai eukariota, meskipun masih sangat sederhana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hewan ini merupakan organisme yang tubuhnya bersel tunggal,
kebanyakan bersel tunggal nih, uniselular. Tetapi juga ada kok yang bersel banyak atau multiselular. Tetapi hanya beberapa ya. Cara hidupnya ada juga yang walaupun sel tunggal itu ada yang membentuk kelompok-kelompok atau yang kita biasa sebut sebagai koloni. Nah, teman-teman, habitat umumnya ada di tempat yang lembab, misalnya air tawar, air laut, tanah yang lembab, tanah yang becek. Kayak teringat kata-kata Mbak Cinta Laura ya, becek, gak ada ocek. Bahkan ada yang hidup di jaringan atau organisme lain, sehingga namanya organisme parasit ya. Kalau yang hidup di perairan, kita biasa sebut sebagai organisme akuatik. Untuk mempertahankan jenisnya, mikroba ini juga berkembang biak. Secara seksual itu ada 3 ya, ada isogami, anisogami, dan alogami. Isogami itu 2 selnya sama, bentuk maupun size-nya, besarnya. Anisogami artinya 2 ini berbeda, ada yang besar ada yang kecil biasanya, bentuknya juga bisa berbeda. Atau oogami. Oogami ini ada oogonium dan ada antheridium. Biasanya ini kayak protista mirip jamur gitu teman-teman, tapi ya bisa aja sih bukan protista mirip jamur. Oke, untuk mempertahankan jenisnya juga, dia juga bisa berkembang biak secara seksual, misal dengan cara membelah diri, ya. Bisa juga ada beberapa yang dengan fragmentasi, teman-teman, ya. Kemudian secara seksual pun ada beberapa organisme secara seksual ya. Ini kembali lagi tuh sedikit. Secara seksual tuh ternyata juga ada yang dengan konjugasi. Jadi saling bertukar gamet itu. Cuman memang konjugasi ini dianggap sebagai metaseksual atau paraseksual karena tidak terjadi peleburan, hanya pertukaran nukleus genetik aja gitu. Oke, kita lanjutin ya. Protista sering dikatakan makhluk hidup yang mempunyai bentuk campuran. Campuran itu kan mix ya, bentuk itu morph. Maka kita sering sebut sebagai mixed metamorph. Nah, ada beberapa jenis atau beberapa golongan dalam protista ini. Yaitu yang pertama, protista mirip jamur, kita pelajari di pertemuan pertama, bersifat heterotrof, artinya memang tidak dapat membuat makanan sendiri. Protista ini bersifat sebagai consumer atau decomposer. Yang kedua adalah protista mirip hewan, atau kemarin kita sebut apa? Protozoa. Iya, kita kemarin sebutnya sebagai protozoa. Protista ini mendapat makanan dengan cara menelan bakteri, protista lain yang lebih kecil, atau memakan sel-sel sisa organisme multiselular. Kita sudah pelajari ya di part 2 pertemuan kemarin. Dan yang terakhir adalah protista mirip tumbuhan. Yang hari ini kita pelajari dengan nama lain adalah alga. In English, algae. Ya. Protista ini bersifat autotrof, artinya dia membuat makanan sendiri. Kemudian, kenapa bisa autotrof? Karena dia mampu berfotosintesis. Umumnya semuanya milik klorofil A dan klorofil B. Hanya warna dominannya ada nih, pigmen warna yang lain, sehingga protista mirip tumbuhan atau alga ini dikelompokkan berdasar pada pigmen warnanya, teman-teman. Baik, kita masuk ke materi utama. Materi utama kita adalah protista mirip tumbuhan. Ya, tetap bersama saya, Faisal bin Prastio, di SMA Islam Terpadu Nurhidayat. Yang akan kita pelajari pertama kali ada Euglenophyta. Euglena itu bukannya protista mirip hewan ya? Nah, coba bagi yang masih bertanya-tanya, coba deh diulas kembali part 2 kemarin. Saya sudah jelaskan bahwa di part 2 flagellata itu ada 2 ya, ada zooflagellata yang kita bahas. Nah, Euglena ini termasuk dalam Phytoflagellata. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam hewan? Kenapa dia masuk ke dalam tumbuhan? Karena pada dasarnya untuk yang masuk ke dalam hewan itu lebih banyak heterotrof, ya, atau parasite lah gitu ya. Sedangkan Euglena ini mempunyai warna yang hijau terang gitu ya. Memang dia bisa berfotosintesis, teman-teman. Sehingga kelompok protista ini unik ya, karena dia punya ciri khas mirip tumbuhan karena dia bisa berfotosintesis, tetapi juga punya karakter mirip hewan, yaitu dia punya flagel. Nah, protista ini, Euglenophyta ini berkembang biak secara aseksual. Seksualnya belum diketahui nih teman-teman. Nah, secara aseksualnya dengan pembelahan biner membujur.
Jadi ini misal euglenanya, dia membelahnya kayak gini dari ujung ke ujung, strit gini. Nah gitu ya. Jadi dari ujung ke ujung pembelahan namanya pembelahan biner, membujur. Nah ciri paling menonjol dari protista ini adalah tubuhnya uniselular atau bersel tunggal aja. Warnanya tadi ya hijau terang dan it's very very beautiful. Kalau di bawah mikroskop yang dengan bisa perbesaran besar, it's very beautiful ya. Bentuk selnya euglenoid, artinya gimana sih? Artinya itu ada oval di bagian belakangnya dan di ujungnya itu semakin lincip. Lincip apaan sih ya bahasa Indonesianya? Lancip, runcing, ramping gitu ya. Jadi bentuknya itu kayak telur. Kayak telur itu kan oval di bagian bawah. Kemudian di bagian yang lebih ujung dia akan lebih menyempit gitu ya. Habitat Euglenopeta ini berada di perairan tawar, juga ada yang bermuara. Nah, ini dia ciri-cirinya. Nah, ini yang saya sebutin tadi ya. Bagian bawahnya dia oval, kemudian bagian ujungnya dia sedikit ramping gitu. Pada bagian salah satu ujung tubuhnya terdapat mulut sel, dan dari mulut sel ini tumbuh flagella kaca. Jadi di mana tempat flagella berarti di situ dekat sama mulutnya. Euglena juga mempunyai kerongkongan anterior yang biasanya kita sebut sebagai apa ya? Ada kerongkongan anterior, artinya itu nanti sih tempat untuk masuknya makanan gitu guys. Kemudian meskipun tidak digunakan untuk menelan yang berbentuk partikel, jadi dia cuma untuk masuk air aja, bukan sebagai tempat untuk menelan kayak kerongkongan kita gitu ya. It's a difference ya. Euglena juga mempunyai bintik mata atau stigma yang dapat digunakan untuk mengatur pergerakan sel arah cahaya. Jadi dia kayak punya sensor gitu, di mana ya cahayanya ya, gitu dia akan bergerak ke sana. Pakainya stigma. Nah, organisme ini merupakan organisme fotosintetik dengan menggunakan kloroplas. Kloroplas Euglena ini seperti halnya pada tumbuhan mengandung klorofil A dan klorofil B, juga ada beberapa macam karotenoid, sehingga kadang-kadang warnanya itu agak-agak kekuning-kuningan. Hasil fotosintesis dari euglenoid atau Euglenopeta ini berupa karbohidrat yang disimpan dalam bentuk substansi yang disebut paramilom. Jadi kalau biasanya kan karbohidrat itu amilom, nah ini paramilom. Beberapa jenis Euglena dapat menelan makanan, jadi memang ada beberapa yang bisa menelan, gitu ya. Berbentuk partikel, jadi yang ditelan itu dalam bentuk partikel-partikel kecil melalui lubang-lubang sementara yang dekat dengan kerongkongan. Jadi kan kita bilang ya, ada kerongkongan, kemudian dia ada lubang-lubang di dekat kerongkongannya itu yang digunakan untuk memasukkan makanannya. Jadi ada beberapa yang memang bisa menelan dalam bentuk partikel ya, bukan protista yang lain, karena memang Euglena ini bisa berfotosintesis. Jadi dia sifatnya bukan heterotrof. Oke, Euglenopeta melakukan pertukaran air dengan lingkungan secara osmosis menggunakan vakuola kontraktil. Nah, kita sambil melihat videonya ya teman-teman ya. Dan kalau kalian pengen melihat video ini secara langsung di smartphone Anda bisa scan barcode-nya ya. Barcode-nya udah kita sediain tuh di samping ya. Nah, di samping silahkan bisa kalian scan ya. Kita putar. Ya, ini adalah contoh gerakan yang sangat fleksibel dari Euglena nih. Gerakannya lucu ya. Ya Allah, unyu banget. kayak tari perut, tau gak sih? Ya, ini flagellanya kelihatan banget ya teman-teman ya. Ada 2 flagella di sini. Dan ini Euglenanya lentur banget. Nah, kenapa bisa lentur? Karena dinding-dinding sel, walaupun dia itu kan mirip tumbuhan, berarti harus dinding sel dong ya. Tetapi gini teman-teman, dinding selnya ini bukan terdiri selulosa, melainkan suatu membran tipis yang tersusun atas lapisan-lapisan protein berbentuk spiral yang disebut sebagai pelikel, yang dapat mengikuti gerakan sel euglenoid yang sewaktu-waktu dapat berubah bentuk. Sehingga kenapa bisa lentur? Karena memang dinding selnya ini dari membran-membran tipis yang bertumpuk-tumpuk yang disebut sebagai pelikel. Gitu teman-teman ya. Next, peranan sekarang. Peranan dan dampaknya Euglena itu ada beberapa ya. Yang jelas nih,
Euglena itu fitoplankton, sehingga jelas dia sebagai produsen atau sebagai sumber makanan bagi makhluk-makhluk atau biota-biota perairan, misalnya ikan. Yang kedua, Euglenophyta ini juga karena dia bisa berfotosintesis yang menghasilkan oksigen, pastinya dia berperan sebagai sumber oksigen bagi hewan-hewan air. Euglenophyta juga punya dampak negatif juga sih sebenarnya. Dia merupakan penimbun endapan tanah pada kolam atau air lautnya. Sehingga biasanya tuh kalau ada endapan-endapan gitu, nah itu di situ ada euglena. Nah, euglena ini juga dapat mencemari air. Kemudian, euglena ini juga sering digunakan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Kenapa? Karena euglena ini bisa tahan banget terhadap polusi. Jadi ketika di situ euglena banyak, berarti ada pencemaran organik di sana. Euglena ini bisa tumbuh dengan sangat besar. Gitu. Kelas yang kedua yang kita pelajari atau golongan kedua yang kita pelajari adalah Pyrophyta. Pyro. Kalau yang suka mainan kartu games itu pasti tahu ya, Pyro itu bahasa dari api. Wow, Ustadz, berarti ini kita bakal ngomongin tentang tumbuhan yang menyala. Nah, iya, kita akan ngomongin tentang protista mirip tumbuhan atau alga yang bisa menyala atau ya terang-terang gitulah. Pyrophyta atau Dinoflagellata ya, biasa disebutnya sih ada yang sering banget disebutnya sebagai Dinoflagellata. Kebanyakan mempunyai vakuola kontraktil, kloroplas, dan memiliki klorofil A dan klorofil B. Hijau dong, Tat. Bisa jadi. Memang warnanya bermacam-macam ya. Dinding selnya mengandung selulosa, jadi ini lumayan keras. Memiliki cadangan makanan di dalam sitoplasma yang berupa amilum. Kalau Euglena tadi paramilum, yang sekarang ini amilum. Reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri. Namun beberapa jenis dapat menghasilkan kista seksual ya. Kista tersebut akan berkecambah menghasilkan individu yang baru pada kondisi yang cocok ya. Tapi habitatnya ada di air tawar ataupun di air asin. Beberapa hidup bersimbiosis pada tubuh beberapa jenis kerang, anemon laut. Anemon laut itu tempat tinggalnya Nemo itu loh teman-teman. Dan kerang-kerang raksasa kayak kerangnya Jinny Ojini. Kalau yang udah tahun 90-an mesti ngerti ya. Dan sebagian kecil parasit pada tubuh berbagai hewan. Oke. Nah, selnya itu mengandung fosfor teman-teman, sehingga kadang-kadang menyebabkan air laut itu tampak berpendar. Nah, ada dua teori ya tentang ini ya. Yang satu, fosfor ini tidak didapatkan sendiri, tetapi dari alga-alga lain yang dia makan yang mengandung fosfor. Yang kedua, memang fosfornya udah ada di tubuh si Pyrophyta ini. Timbulnya warna merah maupun biru terang ini biasanya karena protista ini banyak mengandung karotenoid, sehingga penampakannya lebih sering berwarna emas, coklat, atau merah sih daripada hijau. Nah, ini ada contoh nih alga api atau Pyrophyta. Masih cantik banget. Saya berikan contoh satu, yaitu Noctiluca ya. Nah, ini contohnya. Bayangin ini ada di tepi pantai batu. Kalau belum terlalu malam, belum terlalu kelihatan. Tapi lihat ketika matahari sudah terbit. It's very beautiful. Nah, ini matahari sudah mau tenggelam. Sudah hampir malam. Dan sudah mulai terlihat teman-teman. Nah, ketika kita cipratkan itu bukan sulap loh ya. It's not a magic. That is algae. Itu alga Pyrophyta teman-teman. Kayak ada api biru gitu ya nggak sih? Kalau yang suka anime pasti kenal ya namanya Satanic Flame ya. Ini kayak api biru gitu, cantik banget. Walaupun sebenarnya kecantikan ini tuh bukan sesuatu yang baik untuk biota laut lain. Tapi gimana ya? Memang cantik. Coba bayangin, kamu bisa bayangin gak sih? Pantai, kemudian kamu ublek-ublek airnya tuh biru kayak gini. Menyala terang gitu loh. Masya Allah, cantik banget kan? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Inilah ciptaan Allah yang indah. Tetapi di dalam keindahannya ini ternyata ada dampaknya loh teman-teman. Dampaknya apa? Ya nanti kita bahas.
Oke, lanjut ya. Nah, ada juga nih kalau teman-teman yang pengen tahu struktur Piropita yang lain berbentuknya avoid, asimetri ya dengan dua flagella. Kemudian satu ada di lekukan longitudinal yang dekat dengan tubuh, bagian tengah disebutnya sulcus. Kemudian flagella yang lain ke arah transversal dan ditempatkan dalam suatu lekukan. Lekukan ini disebutnya cingulum. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Nah, ini ya gambarnya ada yang di atas. Gambar screenshotnya ada di atas. Nah, ini kecil-kecil kayak gini. Nah, lucu ya. Ya inilah gambaran dari Piropita. Kok nggak hijau sih, Tat? Warnanya agak-agak kuning tadi ya, karena memang ada dominan karotenoid juga di sini. Sehingga ketika dilihat di mikroskop, ini terlihat warnanya kuning. Yang kecil apaan tuh, Tat? Yang kemarin tuh ada apa namanya, ciliata yang kerekam nih. Ya, seperti ini teman-teman ya gambarannya ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, pada keadaan ini ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke sini. Dampak dan manfaat alga api atau Piropita. Teman-teman semuanya. Gymnodinium atau Protogoniaulax, susah ya. Menghasilkan racun yang dapat membunuh ikan, remis, kerang, dan beberapa biota. Dinoflagellata autotrof ini merupakan tipe fitoplankton sehingga menghasilkan biomasa. Jadi tadi ada dampak negatif, itu bisa menghasilkan racun bagi ikan, remis, dan kerang. Ada juga dinoflagellata, ini kan sifatnya autotrof nih, tetap dia bisa berfotosintesis kan, maka dia menghasilkan oksigen juga. Nah, Noctiluca, nih yang tadi yang berpendar biru tuh ya, Noctiluca, ini dapat mengakumulasi amonia hingga kadar yang dapat menimbulkan kematian. Khususnya pada ikan ya, jadi bukan untuk manusia. Cuman ikan-ikan nanti kalau dia keracunan kan bisa menimbulkan DDT bagi manusia ya. Oke, saya lanjutkan. Golongan ketiga adalah alga keemasan. Yeay. Alga keemasan berarti mengandung emas, Tat? Bukan, warnanya aja tak kayak emas. Ustadz, itu alganya? Iya, itu alganya teman-teman. Itu bukan matanya QB, Ustadz. Bukan ya. Itu alga keemasan atau Chrysophyceae. Berwarna kuning kecoklatan, hijau kekuningan, sampai dengan kuning keemasan atau yang biasa dikenal dengan diatom. Biasanya uniseluler sih, atau berkelompok. Ukurannya juga masih mikroskopis. Nggak bisa kamu lihat sama mata langsung tanpa bantuan alat bantu mikroskop. Sebagian tidak memiliki dinding sel, merayap kayak amuba gitu, tapi sebagian lagi memiliki dinding sel dari pektin. Memiliki dua flagel, memiliki klorofil A, B, pigmen karoten, dan pigmen fukosantin. Nah, karoten dan fukosantin ini yang merupakan sumber warna keemasan. Ini nih teman-teman, alga keemasan atau Chrysopita. Chrysopita yang disebut diatom, Basilorophyceae ya, mempunyai bentuk kotak. Ini ada kotak kan, bentuknya ada dua nih. Ada yang kayak apa ya? Kayak dua segitiga saling bertolak belakang, dan ada yang bentuknya kotak. Nah, kalau yang diatom itu bentuknya biasanya kotak atau bentuk segitiga yang berlawan lengkung. Diatom itu dinding selnya ini disebut frustula. Ini dibentuk dari zat pektin yang berlapis silika. Bayangin, kalau pektin kan ya lumayan lah ya, bisa lentur, tapi ini dilapisin silika yang kasar. Nah, frustula ini terdiri dari bagian dasar atau hipoteka dan bagian tutup atau epiteka, dan bagian sabuk yang tadi kita sebut sebagai cingulum ya. Cingulum itu bagian celah gitu. Frustula, epiteka, dan hipoteka tersusun oleh valva atas atau katup atas dan katup bawah. Sedangkan valva ini disusun dari raffe, stria, nodulus pusat, dan nodulus polar atau nodulus kutub. Nah, gambarnya kalian bisa lihat di bagian atas ini ya. Next, reproduksi dan habitatnya. Diatom atau Basilariopice bereproduksi aseksual dengan cara membelah diri. Nah, Chrysopita hijau kuningan atau Xanthophyceae
melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk zoospora. Oh beda tat ya, emang dia punya dua famili yang berbeda nih teman-teman. Secara seksualnya dengan mekanisme oogami. Kalau yang Chrysophyceae ini bisa membentuk oogami. Nah, Chrysophyta kebanyakan hidup di air tawar dan beberapa di air laut. Diatome tadi yang kalian lihat di mikroskop itu dapat hidup di tempat yang basah, baik air tawar, air payau maupun air laut. Segala jenis perairan dia mampu hidup. Keren kan? Nah, peranannya apa nih? Chrysophyta ini yang hidup di air tawar maupun air laut atau di perairan gitu deh, berperan sebagai sumber makanan fitoplankton ya untuk organisme lain. Ini yang paling penting nih, diatom mempunyai dinding sel yang terbuat dari silika tadi. Setelah mati, sisa-sisa dinding selnya dapat membentuk tanah diatom. Apa itu tanah diatom? Tanah diatom adalah kumpulan sisa-sisa dinding sel diatom yang dimanfaatkan sebagai serbuk absorben atau serbuk penyerap, penyaring untuk kolam renang, pasta gigi, deterjen, dan produk lain. Juga tanah diatom ini digunakan sebagai isolator dinamit, teman-teman. Bayangin ini ya, bahan peledak aja pakai ini kan. Nah, diatom ini bersifat fotosintetik dan di laut ini juga sebagai penyumbang oksigen terbanyak di atmosfer. Sehingga kalau nggak ada Chrysophyceae ini ya agak-agak susah juga. Contoh-contohnya ada Simbella, Cistolata, kemudian ada Sinura, ada juga Stephanodiscus astrea. Stephanodiscus ini yang bentuknya bulat. Ya. Baik, teman-teman, kita tadi udah bahas apa aja ya? Euglenovita udah, Pyrrhophyta, alga api sudah, Chrysophyta, alga emas sudah. Nah sekarang kita bahas 3 alga lain yang ini tuh ada bentuk makroskopisnya. Jadi ada bentuk gedenya nih. Yang pertama, atau nomor 4, alga nomor 4, tetapi alga makroskopis yang pertama kita bahas adalah alga coklat. Brown alga atau brown algae atau Phaeophyta. Hampir semua Phaeophyta ini multiseluler. Jadi kita bisa lihat sebagian besar hidupnya di laut, hanya beberapa jenis yang hidup di perairan tawar. Bentuk tubuhnya itu bisa berbentuk benang. Bisa berbentuk benang ya, bisa juga berbentuk lembaran atau lamina. Bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi seperti backgroundnya nih. Ini kan kayak tumbuhan kan, kayak pohon kelapa. Berwarna coklat karena mengandung pigmen namanya fucosantin. Kayak tadi, kayak yang si alga emas gitu ya. Ada fucosantin warna coklat yang menutupi pigmen klorofil, klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Menyimpan cadangan makanan berupa minyak laminarin. Ini yang penting nih, di garis bawain ya. Jadi dia punya cadangan makanan itu namanya laminarin. Dan dinding selnya itu mengandung pektin, serta kalau diatom tadi punya silika, diatom tuh punya silika, kalau ini punya asam alginat. Jadi ada 2 hal penting banget yang di alga coklat. Satu, dia punya laminarin. Yang kedua, dia punya asam alginat. Asam alginat ini nanti fungsinya banyak banget. Nah, kita sambil putar videonya ya. Teman-teman, struktur tubuhnya Phaeophyta ini kita akan jelasin seperti ini. Nah, kalau kalian yang pengen melihat video ini, kalian bisa scan QR-nya di QR di atas ya, teman-teman. Oke. Pada dasarnya, struktur dari alga coklat karena udah makroskopis ini terdiri dari 3 aja. Ada holdfast atau bagian yang mirip akar, teman-teman. Dia itu mencengkram, hold. Dia mencengkram permukaan tanah, permukaan dasar lautnya gitu ya, atau permukaan karangnya gitu. Jadi tempat di mana dia itu bisa nempel. Kemudian stipe atau stipe itu mirip dengan batang. Kemudian blade itu mirip dengan daun. Nah, bagian yang bulat-bulat digunakan untuk mengambang itu kita sebut sebagai bladder. Gitu. Nah, contohnya ini video yang awal tadi nih, teman-teman. Kan, tapi sayang loh, ternyata hutan ini tuh udah nggak ada sekarang. Oke, kita cut dulu, kita stop dulu. Nah, ini ada, kalau kalian lihat di satu alga coklat ini ada kayak buletan-buletan lah, itu adalah bladder atau kantung udara digunakan untuk mengambang gitu ya. Oke, saya lanjut ya.
Reproduksinya gimana, Ustadz? Reproduksinya ada secara seksual nih. Bisa dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Bisa aplanospora dan zoospora. Zoospora yang zoospora yang dihasilkan memiliki flagel yang tidak sama panjang, terletak di bagian lambung. Nah, untuk seksualnya ini ada macam-macam, bisa isogami, anisogami, dan kayak protozoa pada umumnya gitu deh. Nah, ini ya teman-teman ya, daur hidupnya bisa dilihat seperti ini. Ini contoh daur hidup pada laminaria atau alga coklat. Sekarang nih peranannya nih, wah di sini saya tunjukin banyak ya. Ada sargasum, ada makrokistis, ada turbinaria, ada laminaria, ada padina, dan ada fucus vesiculosus ya. Nah ini teman-teman bisa temui di tepi-tepian pantai sebenarnya. Cuman kalau yang sekarang, dulu sih di Krakal dan Tukok tuh banyak teman-teman. Di Sunda, di pesisir Jawa, di pesisir selatan Jawa, yang pantai-pantainya punya bagian berbatu, itu ada nih. Tapi terakhir setahun lalu saya kesana sebelum COVID, itu sudah sedikit banget yang tersisa. Saya nggak tahu ya, mungkin karena emang abrasi atau emang dicabuti sama pengunjung, saya nggak tahu juga sih. Nah, peranannya apa sih sebenarnya PIOPC atau alga coklat ini? Tadi kita ingat ya, ada dua yang kita ingat-ingat. Yang pertama adalah asam alginat dan laminari. Asam alginat ini digunakan untuk emultor atau pengental, ya, mempercepat proses pengentalan pada produksi es krim. Asam alginat juga bisa digunakan untuk pengentalan bahan lotion, salep, pasta gigi gitu ya. Kemudian alga coklat ini juga bisa digunakan dalam proses pembentukan bungkus pil. Jadi kalian tahu pil kan? Pil itu tuh kalau kalian buka, obatnya tuh yang serbuknya. Sedangkan pilnya itu sebenarnya bungkus. Nah, bungkusnya ini bukan dari plastik. Kalau dari plastik kan nggak boleh ditelan. Tapi ini salah satu pembentuknya adalah alga. Kalau dulu sih juga ada pembentuknya dari hewan gitu. Tetapi yang sekarang pembungkusnya ini beberapa sudah menggunakan alga, khususnya alga coklat. Nah, alga coklat ini mempunyai kandungan protein, natrium yang banyak sekali. Juga banyak juga nutrisi yang lain untuk pertumbuhan-tumbuhan. Sehingga alga ini cocok banget digunakan untuk pupuk dan makanan olahan, jadi campuran makanan itu untuk hewan-hewan ternak, maupun sekarang juga sudah ada campuran untuk makanan manusia. Oke, yang kelima atau alga makroskopis kedua yaitu alga merah, kayak baju saya. Teman-teman semuanya, alga merah ini yang sering banget kita temui. Biasa kita sebut sebagai rumput laut. Padahal alga merah ini dari kata rhodophyta, atau alga merah ini dari kata rodon dan piton. Rodon itu mawar, piton itu tumbuhan, pitos itu tumbuhan. Nah, pada umumnya jenis alga ini multiselular dan makroskopis. Kita bisa lihat kok bisa disebut mawar ya, karena emang bentuknya tuh nggak beraturan, kayak ada duri-durinya gitu, tapi durinya tidak tajam ya. Pigmen yang dimiliki ada klorofil A, klorofil B, karoten, xanthofil, dan phycoerythrin. Nah, teman-teman, kenapa berwarna merah? Karena phycoerythrinnya dominan. Phycoerythrin, eritrosit, erythrin. Nah, kalau kalian ingat eritrosit, sel darah merah karena ada erythrin. Phycoerythrin itu zat warna merah. Terdapat di dalam tubuhnya si rhodophyta ini dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga emang warnanya jadi merah. Alga merah dapat tumbuh di kedalaman 200 meter, lebih dalam daripada alga yang lain. Masih bisa tumbuh gitu ya di lautan yang cukup dalam. Dinding selnya mengandung selulosa dan pektin, serta zat kapur atau kalsium karbonat. Nah, alga merah ini mampu menyimpan cadangan makanan berupa tepung fluoride. Ya. Lanjut ya. Nah, struktur tubuhnya sama seperti alga coklat tadi. Masih ingat nggak? Untuk mencengkeram kita sebut sebagai hot fast. Untuk kayak batang kita sebut sebagai stipe atau stipe. Dan untuk yang mirip daun kita sebut sebagai blades. Untuk mengambang apa tadi? Bladder. Iya. Tapi untuk alga merah ini jarang ditemukan struktur bladdernya. Oke. Kemudian biasanya untuk reproduksi ini ada aseksual dan seksual nih. Aseksual biasanya membentuk aplanospora, dan kalau untuk fragmentasi ini jarang banget terjadi. Untuk seksual biasanya dengan oogami, dan alga merah ini mengalami metagenesis, artinya dia perputaran siklus hidup.
Nah, sekarang pemanfaatannya. Cantik-cantik ya Allah. Ada Laurencia. Kok namanya cantik? Ada Laurencia. Ini digunakan untuk antibiotik nih. Gambar Laurencia ada di bagian atasnya. Ada Gracilaria. Nah, Gracilaria ini sebagai antioksidan yang keren. Antioksidan. Oh, ini cewek-cewek senang nih ya. Ini sebagai antioksidan. Nah, ini juga digunakan untuk membuat agar-agar. Ada Chondrus crispus. Nah, ini yang ada di bawah nih ya. Disebut juga apa ya? Kayak dulu itu sebutnya apa sih? Kalau pas saya ke Swiss tuh namanya apa ya? Lupa. Chondrus cyprus dan Digartina mamilos. Nah, yang ini dan ini yang atasnya digunakan untuk penyamak kulit, bahan pembuat krim dan shampoo. Nah, selanjutnya adalah Porfira ya. Porfira ini kamu tahu ini nggak sih? Apa nori yang hijau yang biasanya ada ini loh. Arem-arem kalau di Jawa, kalau di Jepang. Arem-arem, sorry ya. Maaf, forgive, gomenasai. Minasan, gomenasai. Mohon maaf ya. Nori kalau di Jawa kan namanya arem-arem, memang benar arem-arem kan. Kalau di sana itu namanya apa sih lu? Onigiri, iya. Onigiri kan ada hijau-hijaunya kan. Nah, itu kan nori. Lah, nori itu dibuatnya dari alga merah. Namanya Porfira atau Porfira. Jadi Porfira ini bahan dasar untuk membuat nori gitu. Ada juga untuk membungkus sushi. Itu kan ada ya, kalau sushi ada hijaunya gitu untuk topping. Itu juga nori. Ntar cari sendiri deh di Google ya. Terakhir, the last of this material adalah Chlorophyta atau alga hijau yang pertama kali tadi kita lihat ya. Selada laut ya. Tumbuhan ganggang hijau atau Chlorophyta ini mengandung klorofil, jelas lah, dia kan warnanya emang hijau karena yang dominan emang klorofil A, klorofil D. Tapi dia juga punya karoten, ada juga yang punya xanthofil. Chlorophyta ini merupakan makhluk hidup bersel satu yang berbentuk benang, filamen, ataupun lembaran, dan juga ada yang berkoloni. Tetapi Chlorophyta ini juga ada yang berbentuk seperti tumbuhan. Jadi ada yang uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Chlorophyta telah memiliki dinding sel dari selulosa dan pektin, mirip alga merah ya. Dan cadangan makanannya berupa amilum. Disimpan di suatu tempat atau rongga yang berbentuk bulat disebut pirenoid. Jadi amilum-amilumnya ini nanti ada di bagian yang namanya pirenoid. Nah, ini nih teman-teman strukturnya. Saya ada 2 video. Ini video yang ada di LKPD-nya anak-anak nih. Nah, ini ada Spirogyra. Cantik. Kayak benang ya, bentuknya kayak benang. Jadi berbentuk benang gitu. Kalau kita perbesar nanti hasilnya kayak gini. Dibentuk strukturnya tuh kayak gini ya. Ini udah kita samain dari teori dan dari hasil pengamatan. Magnifikasinya kalau mau melihat yang seperti ini itu 1000 kali. Jadi kalau pakai mikroskop cahaya yang perbesarannya 10 kali 40 atau 400 kali nggak bisa. Nah, kalau 600 kali ya masih ada. Masih bisa kelihatan dikit ya. Lumayan lah ya. Pakai minyak mercy. Oke. Lanjut ya. Ini saya pause dulu. Nah, ini yang uniseluler, teman-teman. Ini uniseluler yang dalam bentuk benang ya. Yang ini yang multiseluler nih, dalam bentuk kayak tumbuhan, kayak selada. Ini yang kita sebut sebagai ulva lactuca. Kalau ini Spirogyra. Bagi yang pengen melihat video lengkapnya, kalian bisa scan barcode di atas ini. Oke. Lanjut ya. Nah, ini siklus hidupnya. Silakan nanti teman-teman pelajari sendiri. Ini sudah ada pada bahan ajar. Ya. Karena tadi ini hampir mirip keterangannya kayak alga merah. Dia mengalami metagenesis. Sekarang yang paling penting nih, pemanfaatan. Oke. Kalau kalian ke Pantai Baron Jawa Tengah ya, Yogyakarta, Pantai Baron Yogyakarta, Prakal, Kuku, kemudian Siung, Sunda, Indrayanti gitu. Nah, teman-teman itu bisa nemuin namanya keripik ulva. Iya beneran ada
keripik ulfa. Itu keripik yang dibuat dari ulfa lactuca. Jadi kalau di situ kayak keripik rumput laut itu namanya sebutannya mereka. Tapi itu dibuatnya dari ulfa lactuca karena emang ulfa ini bisa dimanfaatkan untuk makanan. Selain juga yang Chlorophyta uniseluler itu sebagai makanan ikan-ikan dan hewan-hewan di perairan lain. Tentunya karena dia aktif berfotosintesis, dia juga penghasil oksigen. Makanya teman-teman kalau ada beberapa yang pencinta aquascape nih, ada beberapa jenis Chlorophyta itu yang digunakan untuk aquascape. Gitu. Kemudian ulfa ini juga diteliti itu bisa menghilangkan stres. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam alga hijau dapat membantu untuk menghilangkan stres dan melindungi tubuh dari stres itu sendiri. Dalam suatu penelitian sudah terbukti bahwa kandungan yang terdapat pada alga hijau dapat menurunkan resiko leukoplakia atau ini loh, leuko itu kan putih ya. Jadi gini, kalau kalian ngerokok itu kan pasti ada bintik kayak ada bekas-bekas putih di bagian bibir atau di langit-langit. Nah, ini alga hijau ini bisa digunakan untuk menghilangkan leukoplakia. Jadi ada plak-plak warna putih. Itu bisa dihilangkan dengan alga hijau. Baik teman-temanku semuanya, terima kasih banget sudah menyaksikan video ini. Video materi bersama dengan Ustaz Faiz. Mohon maaf ya, kalau ada beberapa kata yang belepotan, ada kesalahan dalam penyampaian, mungkin saya mohon maaf banget ya. Jangan lupa komentar, kemudian kerjakan tugas-tugasnya dengan amanah, dan sampai berjumpa pada kesempatan-kesempatan pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.